Budidaya tanaman jagung di lahan persawahan bekas tanaman padi tanpa olah tanah. Alhamdulillah untuk kondisi tanaman jagung saat ini sudah terbilang sangat subur. Untuk proses perawatan baru dilakukan pemupukan yang pertama kali menggunakan urea yang dicampur dengan Ponska, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani dimanapun kalian berada. Jumpa dengan petani. Sahabat petani, perawatan sore hari ini seperti biasa aktivitas saya di sawah. Oke, kali ini kita akan melakukan peninjauan pada tanaman jagung yang alhamdulillah untuk kondisi saat ini sudah mulai mau keluar bunga, istilah gelindiri. Sudah lakukan pemupukan dan kemarin juga sempat saya lakukan penyemprotan hama ulat yang mana ulat serang itu akan membuat tanaman jagung seperti itu kan. Di kemarin melakukan penyemprotan menggunakan insektisida solot. Untuk videonya saya up ya. Jadi kali ini kita lihat perkembangannya seperti apa setelah melakukan perawatan mulai dari awal hingga saat ini untuk kondisi tanaman jagung ini varietas K12 ini. Dan untuk selengkapnya langsung simak video berikut ini, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan bantu subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa diaktifkan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari petani cakep seputar pertanian. Oke, langsung saja kita video berikut ini. oke, sahabatku petani semua, dimanapun kalian berada, pada kesempatan video kali ini kita akan bahas budidaya tanaman jagung yang kita tanam kali ini varietas NK212. Kita akan bahas budidaya tanaman jagung ini mulai dari awal penanaman hingga saat ini. Ini sudah memasuki proses pembungaan, sudah mulai mau keluar bunga, dilakukan pemupukan baru pertama kali. Oke, untuk budidaya tanaman jagung di lahan persawahan kali ini, di lahan bekas tanaman padi, tanpa dilakukan pengolahan tanah ya. Jadi setelah tanaman padi dipanen, langsung saja dilakukan penajuan tanpa pengolahan tanah, biasanya kan di traktor terlebih dahulu. Tapi untuk kali ini tanaman jagung ini tidak langsung dilakukan penajuan, itu saja, dan dilakukan penanaman. Oke, dalam budidaya tanaman jagung tentunya memerlukan perhatian pada beberapa tahapan ya, sahabat petani, untuk memastikan pertumbuhan yang lebih bagus dan optimal, dan tentunya hasil panen lebih meningkat. Yang pertama tentunya adalah pemilihan benih. Jadi pemilihan benih harus benar-benar diperhitungkan ya. Kalau ini varietas NK212 itu sudah umum ditanam di lahan daerah kami. Kalau enggak NK212 ya NK Perkasa, bisa juga P32. Jadi 3 varietas itu yang sering ditanam, ada juga yang NK Sumo. Jadi pemilihan benih itu sangat penting, yang pertama. Yang kedua itu adalah persiapan lahan. Tentunya dalam mau proses penanaman jagung, lahan harus segera dipersiapkan dengan pembersihan gulma yang pertama ya. Pembersihan gulma ataupun membersihkan sisa-sisa tanaman. Ini kan bekas tanaman padi. Kemarin itu kita semprot menggunakan herbisida gempur yang takarannya kita kasih 2 tutup yang kita campur dengan herbisida solusi. Hasilnya sampai saat ini, mulai dari penanaman jagung ini sampai saat ini sudah bersih, tidak dilakukan penyemprotan lagi. Itu yang pertama, bersihkan gulmanya terlebih dahulu. Yang ketiga itu bisa dilakukan penanaman ya. Penanaman itu kemarin dengan cara penajuan dengan jarak itu kurang lebih ke depan itu 50 ke samping 60 kalau nggak salah. Jadi lumayan agak renggang ya. Biasanya kan rapat. Karena ini kita buat agak renggang karena dari bentuk jagung NK212 ini kan daunnya lebar seperti itu. Yang selanjutnya itu bisa dengan pemupukan. Untuk proses penanaman di awal kemarin itu kita sekalian pupuk, itu bisa pupuk dasar ya, istilahnya pupuk dasar itu menggunakan NPK Ponska sebagai pupuk pertama, pupuk dasar.
Jadi cara pemupukannya yang pertama itu kita lakukan penanaman, terus atasnya itu kalau tidak ditimbun dengan tanahnya ya bisa menggunakan pupuk kandang. Dan setelah itu baru atasnya kita kasih NPK Bonus K. Selanjutnya dengan pengairan. Pastikan tanaman dapat mendapatkan air yang cukup ya. Terutama pada fase awal itu fase vegetatif. Jadi di fase itu tanaman jangan sampai kekurangan air karena masa pertumbuhan itu bisa memperlambat pertumbuhan tanaman jagung kalau sampai terkendala pada air. Yang keenam itu bisa dengan penyiangan ya. Jadi kalau sahabat petani semua mengalami kendala dalam pembersihan gulma kurang bersih, ini kan kemarin itu cuma 1 kali penyemprotan, sampai saat ini sudah bersih. Jadi saran saya untuk sahabat petani, mulai awal tanam itu kalau gulmanya sudah lebat, itu bisa dibersihkan dengan herbisida kontak seperti Noxon. Itu baru bisa ditanami. Tapi kalau tidak terlalu lebat ya masih bisa dilakukan proses penanaman, maksudnya tidak menghalangi saat kita proses penanaman itu bisa langsung ditanam terlebih dahulu. Setelah proses tanam selesai, itu bisa disemprot dengan herbisida sistemik ya seperti gempur ataupun sidafos. Itu saran saya. Yang selanjutnya itu bisa dengan pemupukan ya. Pemupukan yang pertama kali kemarin itu kita lakukan di usia 1 mingguan, 2 mingguan ya, 14 hari sampai 20 hari itu waktu yang tepat dilakukan pemupukan yang pertama. Kalau tanaman jagung sudah dikasih pupuk dasar di awal tanam, tentunya di usia 14 hari sampai 20 hari itu tanaman jagung kondisinya masih hijau ya, masih hijau, daunnya masih segar. Itu nggak apa-apa, segera dilakukan pemupukan dengan urea supaya pertumbuhan tanaman jagung itu lebih cepat dan tentunya membuat batang itu lebih besar. Dan selanjutnya untuk pembasmian hama ulat ya, jangan lupa selalu sediakan insektisida andalan para petani semua. Kalau saya menggunakan Axolot. Axolot ini sudah bagus sekali untuk pembasmian hama ulat pada tanaman jagung. Jadi biasanya tanaman jagung terserang ulat itu sejak kecil ya, sejak dini. Kita harus segera teliti pengecekan pada tanaman jagung kalau terlihat sudah daunnya itu lubang-lubang, terus pupusnya itu uh, terpotong ya. Nah itu kendala termakan ulat. Kalau tidak segera dilakukan penyemprotan dengan insektisida, pertumbuhan jagung akan terhambat. Jadi untuk saran saya segera dilakukan penyemprotan di awal dengan insektisida andalan para petani semua. Dan untuk selanjutnya perawatan setelah penyemprotan bisa dengan penyemprotan juga menggunakan pupuk daun ataupun pupuk cair andalan para petani semua ya. Saran saya ya menggunakan Ultradap, itu yang sudah umum digunakan untuk para petani. Pupuk pelengkap ataupun pupuk pembantu ya selain pupuk tabur itu bisa menggunakan Ultradap di fase sebelum keluar bunga, sebelum keluar buah, fase vegetatif ya, fase pertumbuhan itu dengan Ultradap. Dan nanti setelah pembungaan dan pembuahan itu keluar bisa dengan yang MKP. Untuk pemupukan taburnya di kedua kalinya itu bisa di usia sekitar 7 bulan 5 hari, 60-an hari juga bisa. Kita lihat kondisi tanaman jagung, kalau sudah mau keluar bunga dan buah lah itu bisa dipupuk lagi, pupuk tabur. Sekalian dilakukan penyemprotan dengan MKP, itu khusus untuk fase generatif, fase pembungaan dan pembuahan pada tanaman jagung. Itu lebih bagus dan lebih efisien. Oke, untuk pemupukan cukup 2 kali saja pada tanaman jagung. Kalau sampai 3 kali itu juga nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi untuk di tanaman jagung kami cukup 2 kali itu saja ya sahabat petani, itu sudah bagus. Oke, jadi setelah proses perawatan selesai tinggal menunggu proses pemanenan. Untuk pemanenan bisa menunggu di
hari sekitar 90-an sampai 110 hari. Untuk kondisi tanaman jagung ini lebih cepat proses panenan ya. Proses panennya lebih cepat untuk kondisi tanaman jagung varietas NK212 ini. Oke, terima kasih sahabat petani. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Akhir kata dari saya, apabila ada kurang lebihnya pada perkataan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Indonesia sukses selalu, jaya selalu. Mantap.